Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini masih bersama dengan Bu Anggi. Kita masuk ke tematik tema I, menjelajah angkasa luar. Apa saja sih yang akan kita pelajari pada hari ini? Hari ini kita akan belajar mengenai sikap tanggung jawab terhadap penerapan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Hari ini juga kita akan belajar tentang tuturan dan tindakan tokoh serta penceritaan penulis dalam teks fiksi. Kalian siapkan alat tulisnya, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Bangsa Indonesia memiliki keragaman suku bangsa, budaya, dan agama. Akan tetapi, hubungan-hubungan sosial yang terjadi di masyarakat dapat berlangsung dengan selaras, serasi, dan harmonis. Itu karena adanya semangat persatuan dan kesatuan. Semangat persatuan dan kesatuan itu sesuai dengan semboyan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya adalah sekalipun kita berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ada tulisannya di lambang Garuda Pancasila. Nah, kita lihat gambar yang ada di layar kalian. Ada gambar orang sedang mengantri. Nah, ini adalah salah satu contoh dari keteraturan, bahwa keteraturan itu ada di sekitar kita. Nah, keteraturan itu menciptakan keharmonisan dan ketertiban serta dapat memengaruhi persatuan dan kesatuan. Nah, mengantri itu adalah salah satu kegiatan di mana menjaga keteraturan dalam masyarakat. Dengan mengantri, kita bisa tahu bagaimana seseorang bisa tertib dalam menjaga ketertiban itu sendiri. Nah, sekarang persatuan dan kesatuan itu ternyata penting untuk kita jaga dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, persatuan dan kesatuan itu memiliki banyak manfaat, diantaranya kerukunan terjaga, terciptanya keharmonisan dalam kehidupan, kebudayaan Indonesia terjaga kelestariannya, dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Sekarang, pernahkah kalian melaksanakan musyawarah? Nah, musyawarah itu sendiri adalah kegiatan perundingan yang dilakukan secara bersama untuk mencapai tujuan bersama. Kepentingan bersama itu diutamakan dalam proses mengambil keputusan dalam sebuah musyawarah. Contoh musyawarah yang paling dekat dengan kehidupan kita adalah pada pemilihan ketua kelas. Di sini kita bisa lihat lagi, persatuan di dalam suatu kelompok itu dapat diibaratkan sebagai seikat sapu lidi. Satu helai lidi saja akan kuat jika kita satukan menjadi seikat sapu lidi. Begitupun kalau kita terapkan di lingkungan sekolah, jika seorang kepala sekolah, guru, siswa, dan petugas sekolah itu harus saling menjaga persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan dapat ditingkatkan dengan berbagai usaha. Apa saja? Yang pertama, melaksanakan musyawarah dalam mengambil berbagai keputusan. Yang kedua, senantiasa mengingatkan para siswa tentang pentingnya persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Yang ketiga, saling menghormati kebebasan beribadah sesuai agama masing-masing. Yang keempat, menghindari perilaku yang dapat menimbulkan perpecahan antar sesama. Yang kelima, berteman dengan siapapun tanpa membedakan suku, ras, bangsa, dan negara. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan orang. Sekarang perhatikan ada dua gambar. Yang gambar pertama ada gambar seorang anak sedang menolong nenek yang ingin menyeberang jalan. Ada gambar yang kedua ada kumpulan anak-anak yang sedang membersihkan kelas. Nah, kedua kegiatan ini adalah kegiatan kerjasama dan kegiatan menolong orang lain, yang merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan dan menjaga persatuan dan kesatuan di kehidupan masyarakat tentunya ya. Sekarang ada tantangan yang harus kalian kerjakan, adanya di buku paket tematik 6I halaman 20.
terdapat teks yang judulnya Persatuan dan Kesatuan dalam Kehidupan Bertetangga. Kalian baca dulu teksnya, lalu kalian jawab 5 pertanyaan yang ada di halaman 21. Tuliskan jawabannya di buku tulis tematik ya. Kerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh. Kita lanjut ke pembelajaran berikutnya tentang teks fiksi. Nah, di sini ada contoh teks fiksi, yaitu judulnya Mama Berhati Emas. Ini adalah salah satu bentuk cerita pendek ataupun kumpulan cerpen yang merupakan bagian dari teks fiksi. Teks fiksi adalah teks yang berisi cerita rekaan ataupun karangan. Contohnya novel, cerpen atau cerita pendek, fabel, dan dongeng. Teks fiksi itu sendiri memiliki unsur-unsur, diantaranya tema, tokoh, alur, latar, konflik, dan amanat. Nah, dalam tokoh itu dibagi menjadi 2, ada tokoh utama dan ada tokoh tambahan. Tapi sebelumnya kita perhatikan dulu yuk unsur-unsur dalam teks fiksi itu apa saja. Tema itu adalah topik yang ada dalam cerita. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Watak adalah karakter yang memengaruhi pikiran dan tingkah laku tokoh. Alur adalah peristiwa dalam cerita. Latar adalah keadaan atau situasi cerita yang terdiri atas 3. Ada latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Kemudian ada amanat. Amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan dalam cerita. Kemudian ada konflik. Konflik adalah permasalahan yang terdapat dalam cerita, baik itu melibatkan tokoh lain atau dengan dirinya sendiri atau yang disebut dengan konflik batin. Sekarang kita beralih ke tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang memegang peran penting dalam suatu cerita. Sementara tokoh tambahan adalah tokoh yang melengkapi cerita. Di sini ada contoh Kancil dan Buaya. Nah, sudah terlihat dari judul bahwa tokoh utamanya saja adalah Kancil dan Buaya. Nah, tokoh-tokoh tambahannya mungkin adalah hewan-hewan yang ada di hutan tersebut. Tokoh itu memiliki peranan penting dalam sebuah cerita karena memiliki tindakan dan sifat. Sifat tokoh dapat dilihat dari kalimatnya secara bertutur dan ciri-ciri sifat yang mungkin dijelaskan oleh penulis secara langsung ataupun tidak. Kemudian ada alur cerita. Alur cerita adalah rangkaian peristiwa yang membuat suatu teks cerita menjadi lebih menarik. Nah, alur itu dibedakan menjadi 3. Ada alur maju, ada alur mundur, dan ada alur campuran. Alur maju adalah jalan cerita yang menyajikan urutannya dimulai dari tahap perkenalan, kemudian ke tahap penyelesaian secara sistematis dan tidak acak. Kalau alur mundur, proses jalan ceritanya itu tidak berurutan. Jadi penulis akan menuliskan ceritanya diawalinya dari konflik, lalu dilanjutkan ke penyelesaian konfliknya, dan diakhiri dengan menceritakan kembali latar belakang terjadinya konflik. Kemudian ada yang ketiga yaitu alur campuran. Alur campuran berarti gabungan dari alur maju dan alur mundur. Pengarang bisa menuliskan ceritanya secara berurutan, lalu selanjutnya menyisipkan kembali ceritanya di masa lalu. Nah, itu adalah jenis-jenis alur cerita. Sekarang kalian dapat menuliskan sebuah cerita dari teks fiksi itu dalam atau dari gambar berseri. Cerita tersebut dapat kalian kembangkan berdasarkan imajinasi dari pembaca ya. Sekarang kita lihat, gambar berseri adalah gambar-gambar yang menceritakan suatu peristiwa secara berurutan seperti pada gambar yang ada di layar handphone atau laptop kalian. Di situ ada yang disebut gambar berseri. Nah, gambar berseri itu ketika kita melihatnya, maka kalian bisa berimajinasi tentang peristiwa yang disajikan pada gambar. Lalu kita bisa menceritakannya kembali dalam bentuk tulisan atau karangan ya. Nah, sekarang agar lebih memahami apa itu tentang teks fiksi, maka kalian bisa mengerjakan buku paket tematik 6i halaman 131 nomor 1 saja, yaitu kalian perhatikan gambar berseri yang ada di buku paket kalian tersebut, lalu tuliskan cerita yang ada dari gambar berseri dengan bahasa kalian sendiri dan dituliskan di buku tulis tematik. Rangkai dan urutkan jalan cerita yang kalian buat itu berdasarkan gambar ya.
dan diungkapkan dalam cerita yang padu atau urut. Seperti itu. Terima kasih untuk anak-anak ibu semuanya karena tetap semangat dalam belajar. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat terus. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.